Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Kisah ini terjadi lama sekali. Suatu kisah yang pernah dialami oleh sahabatku. Sebut saja namanya Cindy. Kami berdua bersekolah di sebuah perguruan tinggi yang sama, Kota Jogja. Inilah saksi perjalanan cerita itu. Cindy sahabatku itu memang orangnya sangat cantik. Tubuhnya yang tinggi semampai dengan kulit putih bersih membuat para lelaki sangat memujanya. Banyak lelaki teman kampus dan yang lain yang berusaha mengejar cinta Cindy. Namun ternyata dia lebih memilih Arman, yang seorang pemuda lugu yang polos di universitasnya. Sering Cindy berbagi cerita dan curhatan hanya kepadaku. Dia sering bercerita tentang salah satu pemuda yang selalu mengejar-ngejarnya. Dialah Anton, anak orang kaya yang selalu sok di sekolahnya, sok ganteng, sok kaya dan sok segalanya. Sandy tahu kalau Anton adalah playboy di kampusnya. Anton memang terkenal playboy dan bergaya hidup mewah. Itu didukung oleh kekayaan orang tuanya yang berlimpah. Dan Anton adalah anak kesayangan dari orang tuanya. Ia selalu dimanja dengan segala kemewahan yang dimiliki oleh orang tuanya. Hal itulah yang membuat Anton semakin sombong. Cindy sendiri sebenarnya adalah anak orang kaya, namun ia selalu bersikap sederhana. Namun ia tetap berpenampilan modis. Cindy tak pernah menunjukkan kalau dia adalah orang kaya. Malah dia kini makan kerja di samping kuliah. Cindy bekerja di sebuah stasiun radio swasta yang ada di kota Yogyakarta. Menghibur para fans udara membuat hati Cindy sangat senang. Cindy termasuk salah satu presenter radio yang paling digemari dan disukai di kota tersebut. Berkali-kali Anton berusaha mendekati Cindy, dan berkali-kali juga dia ditolak oleh Cindy. Hingga suatu hari, pikiran negatif pun muncul di benaknya. Yang dimilikinya tidak pernah berhasil mendapatkan Cindy, maka jalan alternatif pun harus ditempuh. Cinta ditolak, dukun pun bertindak. Itulah yang sekarang ada di otak Anton. Anton segera melajukan mobilnya menuju ke sebuah alamat yang ia dapatkan dari sebuah koran yang berisi jasa perdukunan. Di alamat tersebut juga dicantumkan segala masalah akan beres jika sudah datang di rumah Mbah Cokro Mangku Wanito Limo. Begitu meyakinkannya iklan yang ada di koran tersebut, hingga membuat Anton bersemangat mendatanginya. Anton berharap semoga segala keinginannya akan terwujud ketika ia datang ke rumah Mbah Cokro Mangku Wanito Limo. Ia yakin akan mendapatkan Cindy dengan jalan ini, karena hanya ini yang sekarang ada di otaknya. Sampailah juga Anton di tempat Mbah Cokro Mangku Wanito Limo. Mbah Cokro memang terkenal dengan keahliannya tentang pelet memelet. Tampak sebuah rumah Jawa khas berdiri mentereng dengan penuh aura mistis. Setelah memarkirkan mobilnya, Anton segera melangkah menuju ke rumah Mbah Cokro. Dan kemudian ia segera mengetuk pintu rumah Mbah Cokro. "Permisi, Mbah."
Anton pun mengetuk pintu rumah Mbak Cokro berkali-kali. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka. Dan tampak seorang laki-laki parubaya berdiri di hadapannya. Anton kemudian dipersilakan masuk oleh Mbak Cokro. Dan tak lama kemudian, Anton segera mengutarakan maksud kedatangannya kepada Mbak Cokro. Mbak Cokro hanya manggut mendengar keinginan dari Anton, dan dia pasti akan membantu Anton. Tentunya tidak gratis, alias harus ada mahar yang diganti sebagai balas jasanya. Mbak Cokro kemudian menawarkan suatu pelet yang ampuh menurutnya. Kamu harus bisa membawa tali kotang wanita yang ingin kamu pelet. Dengan sarana itu, Mbak Cokro akan membuat ritual pelet agar si pemilik tali kotang itu bisa terpikat dan jatuh ke pelukan orang yang memesannya. Setelah selesai semuanya dan paham, Anton segera melajukan mobilnya untuk pulang ke rumah. Ia berharap akan mendapatkan apa yang disyaratkan oleh Mbak Cokro dan menyiapkan mahar yang telah disepakati bersama. Anton membayangkan Cindy yang bertekuk lutut dan tunduk padanya. Ia sudah tak sabar ingin mendapatkan Cindy. Anton pun berpikir keras bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan syarat yang diucapkan oleh Mbak Cokro. Anton kemudian menyuruh seseorang untuk mencuri di rumah kos Cindy. Ia berharap langkahnya kali ini berhasil. Orang suruhan Anton kemudian segera bergerak menuju ke tempat kos-kosan Cindy untuk mencari pesanan Anton. Kos-kosan tampak terlihat lengang dan sepi. Orang suruhan Anton segera mengendap-endap, dan sesampai di teras tempat jemuran, ia segera mengambil satu buah pesanan Anton. Entah benar atau tidak yang diambil, orang tersebut hanya yakin kalau yang diambilnya adalah milik orang yang dimaksud. Dengan berbekal tali yang sudah didapatkan dan mahar yang telah disiapkan, maka Anton kemudian melaju ke rumah Mbak Cokro untuk melaksanakan ritual yang telah dijanjikan demi untuk mendapatkan cinta Cindy. Dan tak lama kemudian sampailah ia di rumah Mbak Cokro. Ia pun bergegas menemui Mbak Cokro untuk memberikan syarat yang telah ia dapat. Di dalam ruangan tampak Mbak Cokro duduk bersila. Di hadapannya, asap keluar dari jubah kemenyan yang telah dibakar. Ubah rampai bunga-bunga telah disiapkan. Anton pun segera memberikan apa yang dipesan oleh Mbak Cokro sebagai syarat ritual yang akan dia jalani. Mbak Cokro tampak komat-kamit membaca mantra. Seketika itu, suasana menjadi dingin dan mistis. Asap jubah kemenyan memenuhi ruangan. Setelah selesai ritual, Mbak Cokro kemudian mengatakan untuk menyimpan tali kotang itu di rumah Anton. Dan Anton pun dibekali mantra yang harus ia baca untuk menaklukkan Cindy. Sesampainya di rumah, Anton segera melaksanakan ritual itu, dan segera ia membaca mantra yang telah diberikan oleh Mbak Cokro. Dengan duduk bersila, kemudian ia membaca mantra yang ditujukan pada Cindy. Dengan yakin Anton melaksanakannya. Anton yakin esok pagi Cindy akan tergila-gila dengannya dan mencari dirinya. Pagi pun tiba. Anton masuk ke kampus dan ia pun berpapasan dengan Cindy. Tapi aneh yang didapati Anton, ternyata Cindy hanya cuek-cuek saja. Tak ada respon sama sekali terhadap Anton, seperti apa yang telah ia bayangkan semalam. Anton kemudian membutuhkan langkah Cindy, dan dia mengikuti Cindy yang tengah berbincang-bincang dengan Arman. Dan Anton pun segera menguping pembicaraan mereka berdua. Anton pun mendengar pembicaraan Cindy dan Arman. Ternyata di kos-kosannya Cindy ada seorang wanita yang tengah kerasukan menyebut-nyebut nama Anton. Anton sendiri terperanjat mendengar pembicaraan Cindy dan Arman. Ternyata orang yang ia suruh malah salah mengambilnya.
Dasar nasib Anton yang lagi apes, menyuruh orang, malah salah sasaran yang diambil. Kata lagi, Anton untuk mendapatkan hati Cindy. Dasar nasib lagi apes. Malam itu Anton segera membaca mantra terbalik untuk menghilangkan efek dari pelet yang telah dia lancarkan. Dia kemudian membuang tali kotang yang ia dapatkan, yang ternyata salah ambil. Anton berharap dengan demikian efek dari ilmu pelet yang ia baca akan hilang. Pagi harinya Anton mendengar berita saat dia tak sengaja mendengar Cindy yang lagi bercerita dengan teman-temannya kalau tetangga kos sebelahnya yang kemarin kerasukan dan menyebut nama-nama Anton kini telah pulih. Banyak tetangga yang mengatakan kalau anak itu terkena serangan pelet, guna-guna, atau pengasian. Tanpa disadari oleh Cindy, ia telah bernasib mujur. Karena orang yang Anton suruh mencuri tali kotangnya malah salah ambil. Tapi selama ini Cindy rajin sholat dan beribadah. Ia juga sering berpuasa. Jadi sulit rasanya kalau Cindy akan dengan mudah terkena pelet maupun guna-guna. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu dan maha dari segalanya. Awan mendung siang itu masih menggantung di langit kota Madiun. Reva masih bimbang akan keputusan kedua orang tuanya yang menjodohkannya dengan seorang dudana sahabat ayahnya sendiri. Di usianya yang sudah menginjak 35 tahun, dengan terpaksa, akhirnya Reva menerima pinangan dari Mas Chandra, seorang laki-laki yang ditinggal mati istrinya 5 bulan yang lalu. Meski keputusannya itu bukan didasari rasa cinta, tapi paling tidak, Reva bisa mewujudkan keinginan ayahnya. Tak butuh waktu lama, akad nikah pun berlangsung secara sederhana di rumah mempelai wanita. Reva tampak anggun dengan balutan hijab putih bermahkotakan berlian. Sedangkan Mas Chandra begitu gagah, meski usianya tak muda lagi. Acara pun berjalan lancar dan khidmat. Sepasang dua insan tersebut akhirnya telah sah menjadi suami istri. Janji suci pernikahan yang diucapkan di depan Pak Penghulu mampu menggetarkan hati Reva yang memang telah lama hidup dalam kesepian. Setelah resmi menjadi Nyonya Chandra Hartawan, dia pun diboyong ke istana mewah suaminya. Rumah mewah berarsitek modern itu mampu membuat Reva terkagum-kagum. Di bangkunya bocah lucu berumur 1 tahun, anak kandung dari Mas Chandra dan almarhum istri pertamanya. Mulut kecilnya seakan ingin mencium ibu barunya. Mata yang berbinar penuh kepolosan mampu membuat Reva jatuh cinta pada budak kecil itu yang bernama Anggita. Satu minggu sudah pernikahan mereka jalani, tapi selama itu Reva tak pernah disentuh oleh Mas Chandra. Sikapnya dingin dan acuh pada istri barunya. Secara diam-diam Reva sangat terpukul. Wanita mana yang tahan akan perilaku suami yang dingin? Tapi demi janjinya pada kedua orang tuanya, Reva akan membuat Mas Chandra jatuh cinta dengan caranya sendiri. Keseharian Reva dihabiskan dengan mengasuh Anggita, karena dengan begitu dia dapat melupakan kesedihan dalam hidupnya yang menikah tanpa dicintai. Tak terasa pernikahan mereka menginjak 3 bulan, dan di waktu itu pula Reva belum pernah dijamah oleh suaminya sendiri. Begitu jelekkah Reva di mata suaminya, hingga memandangnya saja Mas Chandra tak pernah. Tapi mungkin itu bukan jawabannya, karena Reva sendiri adalah gadis yang lumayan cantik dan mempesona. Pada suatu hari, Reva tak sengaja menemukan buku diari milik Mbak Dian
almarhum istri pertama Mas Chandra. Buku yang berwarna merah muda itu tampak masih begitu rapi. Dibukanya perlahan, halaman demi halaman. Semua tak ada yang spesial bagi Reva, karena Mbak Dian hanya menuliskan kisah perjalanan hidupnya bersama Mas Chandra. Hingga Reva pun membaca sebuah coretan yang bertuliskan, Mama sangat menunggu kelahiranmu, Nak. Tapi Mama juga sedih karena setelah kamu lahir, Mama harus merelakan papamu kembali pada pacarnya. Campur aduk perasaan Reva saat itu. Ada apa dengan pernikahan Mbak Dian dan Mas Chandra? Siapa wanita yang disebut pacar? Sejuta pertanyaan pun hadir di benak Reva. Dia termenung. Mana mungkin Mbak Dian rela suaminya diambil wanita lain? Tanya Reva di dalam hati. Lamunannya tiba-tiba buyar setelah mendengar Anggita menangis. Dia menggendong dengan penuh kasih sayang, meski dia tahu dia bukan ibu kandungnya. Tapi Reva berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi Anggita. Dia tak peduli dengan sikap suaminya. Bahkan Reva juga tak peduli kalau Mas Chandra hanya menganggapnya sebagai seorang pengasuh untuk anaknya. Hingga suatu hari, secara tak sengaja Reva mendapati pesan di HP suaminya. Awalnya Reva tak memperdulikan akan suara pesan HP tersebut. Tapi entah mengapa rasa cemburu itu datang ketika pesan itu bertuliskan kontak yang diberi nama sayang. Reva berpura-pura tak mengetahuinya. Tapi secara diam-diam dia membuntuti Mas Chandra dari belakang. Selang 1 jam kemudian, alangkah kagetnya dia ketika suaminya itu mencium mesra seorang wanita berpakaian seksi. Bahkan, mereka tak malu bermesraan di tempat umum. Reva mengepalkan tangannya sendiri. Dia baru menyadari alasan kenapa suaminya sampai detik ini belum pernah menyentuhnya. Ternyata ada wanita lain yang menjadi penalu dalam rumah tangganya. Hampir saja Reva putus asa dan ingin menuntut perpisahan, karena dia sadar pernikahan tanpa rasa cinta akan berakhir nestapa. Belum sempat keinginan itu terucap, dia secara tiba-tiba bermimpi bertemu dengan Mbak Dian yang memohonnya untuk tetap mempertahankan pernikahannya. Meski Reva belum pernah bertemu dengan Mbak Dian, tapi dia merasa kalau Reva sangat dekat dengan almarhum. Mimpi itu sering muncul di dalam tidur Reva, hingga membuat Reva maju dan pantang mundur. Secara diam-diam dia mencari tahu tentang wanita yang ada di kehidupan suaminya. Yang lambat laun dapat diketahui kalau wanita yang bernama Indah itu adalah pacar Mas Chandra. Hubungan mereka sudah berjalan 5 tahun. Dan itu artinya Indah juga adalah wanita yang sudah menghancurkan rumah tangga Mbak Dian dan Mas Chandra. Sore itu, Reva berniat mendatangi rumah Indah guna menyuruhnya menjauhi Mas Chandra. Bagaimanapun juga Mas Chandra adalah suami sahnya. Dan tentu saja, Reva berhak menuntut ketidakadilan ini. Tapi baru saja dia mau memarkirkan mobilnya, Reva melihat Indah pergi dengan mobil mewahnya. Dan tentu saja itu adalah mobil pemberian dari Mas Chandra. Karena penasaran, Reva pun membuntuti Indah secara diam-diam. Bisa saja Indah akan menemui suaminya, tapi kenyataan itu keliru. Karena Indah ternyata menuju ke sebuah perkampungan kecil dan masuk ke sebuah rumah sederhana. Reva pun mengintip dari balik pintu. Tampak Indah dan seorang laki-laki baru bahaya berbincang-bincang. Dari obrolan mereka, tampak mereka saling akrab satu sama lain. Mbah, Mas Chandra minta pisah. Beri aku sesuatu agar dia kembali terpikat, Mbah. Aku belum puas kalau hartanya belum habis terkuras.
Kata-kata dari mulut Indah membuat Reva tersulut emosi. Setelah mendengar keluhan Indah, kakek tua itu lalu meniupkan sesuatu pada foto Mas Chandra yang diambilnya dari kotak kayu. Tampaknya kedua orang itu sering melakukan ritual memelet hati Mas Chandra. Setelah semua selesai, pertemuan itu pun diakhiri. Indah dengan menyodorkan sekepa uang tanda jasa pada kakek tua tersebut. Mengetahui hal itu, Reva dengan cepat pergi dari rumah tersebut. Dalam perjalanan, Reva mengambil kesimpulan kalau Mas Chandra sudah terkena pelet dari Indah. Oleh sebab itu, dia tak pernah bisa lepas dari daya pikatnya. Reva tak tahu harus berbuat apa dalam menyelamatkan suaminya dari jeratan wanita tersebut. Dia pun secara diam-diam terus membuntuti suaminya. Dan kesempatan yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Mas Chandra dan Indah bertengkar setelah berbeda pendapat. Mas Chandra menyalahkan Indah yang telah dianggap mempermainkan perasaannya. Dia tak mau dinikahi setelah Mbak Dian meninggal. Padahal penyebab kematian Mbak Dian adalah rencana jahat Indah. Mereka saling keras kepala. Indah masih dengan keputusannya yang ingin bebas dan bergelimang harta. Indah tak mau setelah menikah dia akan direpotkan oleh seorang anak kecil, dan tentu saja anak kecil itu adalah Anggita. Pertemuan itu pun berakhir dengan keegoisan masing-masing. Di sisi lain, Reva tampak puas akan keputusan Mas Chandra. Tapi yang lebih memuaskan lagi, Reva berhasil merekam video pertengkaran tersebut yang nantinya akan dia tunjukkan pada ibu mertuanya. Tanpa butuh waktu lama, video itu pun jatuh ke tangan ibu mertuanya. Reva menceritakan semua kejadian, termasuk Indah yang mendatangi rumah Mbak Dukun. Atas keputusan semua pihak keluarga, Mas Chandra dibawa ke Bahagiai guna diruqyah. Pengaruh peletnya sangat sulit disembuhkan, Bu. Kata-kata Pak Kiai mampu membuat putus asa ibu mertua Reva. Mungkin karena jangka yang begitu lama dan Mas Chandra jarang sekali sholat, maka tak heran pelet itu sulit disembuhkan. Tapi pihak keluarga tak putus asa begitu saja. Mereka terus mencari penangkal ilmu pelet tersebut. Hingga tak sengaja Reva menemukan sebuah kembang kandil yang terselip di ranjang suaminya. Bunga kandil itu lalu diberikan kepada Pak Kiai. Beliau kemudian membakarnya. Di sisi lain wajah Indah yang begitu mulus mendadak panas dan terluka seperti luka terbakar. Dia meratap kesakitan, apalagi setelah Pak Kiai membacakan ayat suci di kening Mas Chandra. Rasa sakit yang dialami Indah semakin menjadi-jadi. Atas keputusan bersama, Mas Chandra dibawa ke pondok pesantren Pak Kiai guna pengobatan lebih lanjut. Sedangkan Indah mengalami gangguan kejiwaan. 5 bulan kemudian pengaruh pelet itu pun benar-benar hilang dari tubuh Mas Chandra. Akhirnya, dia hidup bahagia bersama Reva. Rumah tangga mereka semakin sempurna dengan kehamilan Reva. Semua usaha tak akan mengkhianati hasil selama usaha itu dibarengi dengan ridho dari Ilahi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.